Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Febrianti B dengan NIM 2022-021010 jurusan Sistem Informasi semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah Sistem Terdistribusi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan sistem terdistribusi RPC, Trade Client Server Agent, sistem operasi dan komponen File Service Interface. Mari simak videonya. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pengenalan sistem terdistribusi RPC, Trade Client Server Agent, sistem operasi dan komponen file service. Yang pertama, pengenalan sistem terdistribusi. Adapun pengertian dari sistem terdistribusi yaitu adalah kumpulan komputer yang terhubung dalam suatu jaringan dan berfungsi sebagai satu kesatuan. Pengguna akhir biasanya tidak menyadari bahwa mereka berinteraksi dengan banyak komputer secara simultan. Komputer-komputer ini bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh satu komputer secara efisien atau efektif. Nah, yang kedua, karakteristik sistem terdistribusi. Yang pertama ada transparansi. Maksud dari transparansi ini yaitu sistem terdistribusi dirancang untuk menyembunyikan kerumitan dan heterogenitas dari pengguna. Transparansi terbagi beberapa bagian. Yang pertama, transparansi lokasi, yaitu di mana transparansi lokasi ini dapat menyembunyikan lokasi fisik dari sumber daya. Yang kedua, transparansi migrasi, di mana transparansi ini dapat menyembunyikan perpindahan sumber daya dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang ketiga, transparansi replikasi, di mana transparansi ini dapat menyembunyikan replikasi sumber daya untuk meningkatkan keandalan dan kinerja. Yang terakhir, transparansi kesalahan, di mana transparansi ini dapat menyembunyikan kegagalan dan pemulihan sumber daya. Nah, untuk karakteristik yang kedua yaitu keterbukaan. Maksudnya itu sistem ini memungkinkan penambahan atau penggantian komponen dengan mudah berkat penggunaan standar dan protokol yang terbuka. Yang ketiga, keterkaitan. Maksudnya itu sistem terdistribusi terdiri dari komponen-komponen yang saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, ketahanan terhadap kegagalan. Maksudnya itu, sistem ini dirancang untuk tetap beroperasi meskipun beberapa komponen mengalami kegagalan. Ini dicapai melalui replikasi data dan failover mekanisme. Dan karakteristik yang terakhir yaitu skalabilitas, di mana sistem ini dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan lebih banyak komputer atau sumber daya sesuai kebutuhan tanpa mempengaruhi kinerja secara signifikan. Yang ketiga, ada keuntungan dari sistem terdistribusi. Yang pertama itu kinerja yang lebih baik, di mana pekerjaan dapat didistribusikan ke beberapa komputer yang memungkinkan pemrosesan paralel dan efisien yang lebih tinggi. Yang kedua, skalabilitas, di mana maksudnya ini mudah untuk meningkatkan kapasitas sistem dengan menambahkan lebih banyak komputer. Yang ketiga, ketersediaan yang lebih tinggi. Maksudnya, sistem ini dapat tetap beroperasi meskipun beberapa komponen mengalami kegagalan karena ada redundansi dan mekanisme pemulihan. Yang terakhir, fleksibilitas, di mana komponen ini dapat diubah atau diperbarui tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem, memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan baru atau teknologi baru. Nah, yang keempat yaitu tantangan sistem terdistribusi, di mana tantangannya ada 4. Yang pertama, sinkronisasi dan koordinasi. Maksudnya itu di mana sinkronisasi dan koordinasi ini dapat memastikan semua komponen bekerja secara harmonis dan data konsisten di seluruh sistem. Yang kedua, keamanan.
di mana sinkronisasi di mana sistem terdistribusi dapat melindungi data dan komunikasi antar komponen dari akses yang tidak sah dan serangan. Yang ketiga, kesalahan dan pemulihan. Maksudnya itu dapat menangani kegagalan komponen tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Dan yang terakhir, kompleksitas pengembangan. Maksudnya yaitu dapat membuat perangkat lunak untuk sistem terdistribusi lebih kompleks dibandingkan dengan sistem terpusat. Selanjutnya untuk pengenalan remote procedure call atau yang biasa dikenal dengan RPC, yang dimana pengertian RPC itu adalah protokol yang memungkinkan program komputer untuk mengeksekusi prosedur atau fungsi di komputer lain dalam jaringan tanpa harus memahami detail jaringan. RPC menyederhanakan proses komunikasi antar komputer dengan menyediakan abstraksi pemanggilan prosedur jarak jauh seolah-olah prosedur tersebut dijalankan secara lokal. Adapun yang kedua, cara kerja RPC. Yang pertama, klien. Program yang memulai permintaan untuk menjalankan prosedur di komputer lain. Yang kedua, stub klien, yang dimana fungsi atau metode yang mengemas permintaan dari klien dan mengirimkannya ke server. Yang ketiga, transport layer, di mana mengirimkan pesan dari klien ke server dan sebaliknya melalui jaringan. Yang keempat, stub server, di mana menerima pesan dari transport layer, membongkar permintaan, dan memanggil prosedur yang sesuai di server. Dan yang terakhir, server, di mana server ini menjalankan prosedur yang diminta dan mengirimkan hasilnya kembali ke klien melalui stub server. Adapun keuntungan dari RPC, yaitu yang pertama transparansi lokasi, di mana pemanggilan prosedur terlihat sama baik di lokal maupun jarak jauh, menyederhanakan pengembangan aplikasi terdistribusi. Yang kedua, abstraksi. Maksudnya RPC dapat menyembunyikan detail komunikasi jaringan dari programmer, memungkinkan mereka fokus pada logika aplikasi. Dan yang terakhir, efisiensi pengembangan. Maksudnya, RPC dapat mengurangi kompleksitas pengembangan aplikasi terdistribusi dengan menyediakan mekanisme pemanggilan prosedur yang familiar. Yang keempat, tantangan dari RPC. Yang pertama itu kesalahan jaringan, di mana masalah jaringan seperti latensi, packet loss, dan network partition dapat mempengaruhi kinerja dan reliabilitas RPC. Yang kedua, keamanan, di mana data yang dikirim melalui jaringan harus dilindungi untuk mencegah penyadapan dan manipulasi. Dan yang terakhir, penanganan kesalahan, di mana menangani kegagalan komunikasi dan eksekusi prosedur jarak jauh membutuhkan mekanisme pemulihan yang andal. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengenalan Triad Client Server Agent, di mana pengertian Triad. Triad adalah unit terkecil dalam sebuah proses yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi. Triad memungkinkan eksekusi paralel dalam sebuah proses sehingga meningkatkan efisiensi dan responsivitas aplikasi. Adapun model dari client server, yang pertama, client, di mana program atau proses yang meminta layanan atau sumber daya dari server. Yang kedua, server, program atau proses yang menyediakan layanan atau sumber daya yang diminta oleh klien. Yang ketiga, triad pada client server, di mana yang pertama triad pada klien membantu klien menangani beberapa permintaan atau operasi secara simultan, meningkatkan responsivitas aplikasi. Dan yang kedua, triad pada server, di mana membantu server melayani banyak klien secara paralel, meningkatkan efisiensi dan throughput. Adapun keuntungan penggunaan triad, yang pertama responsivitas, di mana meningkatkan waktu respon terhadap pengguna dengan memungkinkan operasi input-output berjalan secara paralel dengan pemrosesan data. Yang kedua, utilitas sumber daya, di mana memaksimalkan penggunaan
CPU dan memori dengan memungkinkan beberapa thread bekerja secara simultan. Dan yang terakhir, scalability, di mana memungkinkan sistem untuk menangani lebih banyak permintaan tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Dan yang terakhir, dan adapun tantangan penggunaan thread. Yang pertama itu ada sinkronisasi, di mana thread dapat memastikan data konsisten dan menghindari kondisi balapan atau race condition di antara thread yang bersamaan mengakses data yang sama. Yang kedua, deadlock, di mana menghindari situasi di mana dua atau lebih thread saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh thread lain, menyebabkan kebuntuan. Dan yang terakhir, overhead management, di mana meskipun thread lebih ringan daripada proses, tetap ada overhead dalam manajemen thread, termasuk pembuatan dan penggantian konteks. Selanjutnya, materi tentang pengenalan sistem operasi, di mana sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan dasar untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Adapun fungsi dari sistem operasi yaitu yang pertama, manajemen proses, di mana sistem operasi dapat menjadwalkan proses, pengelolaan multitasking, dan sinkronisasi antar proses. Dan yang kedua, manajemen memori. Maksudnya itu alokasi dan dealokasi memori untuk program yang berjalan, serta manajemen memori virtual. Dan yang ketiga, manajemen file. Penyimpanan, pengaturan, dan manipulasi file, serta direktori. Yang keempat, manajemen input-output, di mana pengaturan input dan output dari berbagai perangkat keras seperti disk, printer, dan perangkat jaringan. Yang kelima, keamanan dan proteksi, di mana sistem operasi dapat melindungi data dan sumber daya sistem dari akses yang tidak sah, serta mengatur hak akses pengguna. Adapun komponen sistem operasi, yang pertama ada kernel, maksudnya itu di mana kernel ini adalah inti dari sistem operasi yang mengelola operasi dasar sistem seperti manajemen memori, manajemen proses, dan manajemen perangkat keras. Dan yang kedua, shell. Shell ini adalah interface antar pengguna dan kernel yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah. Dan yang ketiga, file system, di mana sistem yang mengatur penyimpanan dan pengambilan data serta mengelola struktur direktori dan file. Materi terakhir yaitu pengenalan file service interface, di mana file service interface adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola file yang disimpan pada sistem penyimpanan. Ini menyediakan sekumpulan operasi untuk manipulasi file seperti membuka, membaca, menulis, dan menutup file. Yang kedua, ada komponen file service interface, di mana yang pertama itu ada file descriptor. Maksudnya itu di sini mengidentifikasi file secara unik dalam sistem dan digunakan untuk operasi file. Dan yang kedua, file operation, di mana sekumpulan fungsi atau metode yang memungkinkan manipulasi file, termasuk membuka, membaca, menulis, dan menutup. Dan yang terakhir, file metadata, informasi tentang file yang mencakup ukuran, tipe, izin akses, waktu pembuatan, dan modifikasi terakhir. Adapun jenis-jenis file service, yaitu yang pertama distributed file system atau sering dikenal dengan DFS, di mana sistem file mengelola file yang tersebar di beberapa komputer dalam jaringan, memungkinkan akses dan manajemen file secara terdistribusi. Jenis file yang kedua ada network file system atau sering dikenal dengan NFS.
Protokol yang memungkinkan akses file jarak jauh seolah-olah file tersebut berada di sistem lokal, menyediakan transparansi lokasi dan kemudahan akses. Selanjutnya, keuntungan file service interface. Yang pertama, kemudahan akses, di mana file service interface ini memudahkan pengguna untuk mengakses dan mengelola file tanpa harus memahami detail penyimpanan fisik. Yang kedua, keamanan. Maksudnya itu dapat melindungi file dari akses yang tidak sah melalui mekanisme izin akses dan autentikasi. Dan yang ketiga, efisiensi, di mana file service interface dapat mengoptimalkan penyimpanan dan pengambilan data dengan menyediakan fungsi-fungsi yang efisien untuk manipulasi file. Dan yang terakhir ada tantangan file service interface. Yang pertama ada konsistensi data, di mana memastikan data tetap konsisten di seluruh sistem, terutama dalam sistem terdistribusi. Dan yang kedua, keandalan, menangani kegagalan dan memastikan data tetap tersedia dan tidak rusak. Dan yang terakhir, skalabilitas, di mana memastikan sistem file dapat menangani peningkatan jumlah data dan pengguna tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Adapun kesimpulan dari materi ini, yaitu dengan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ini, kita dapat merancang dan mengimplementasikan sistem terdistribusi yang efisien, andal, dan aman. Implementasi baik dari sistem terdistribusi dan komponen terkaitnya akan memberikan banyak keuntungan dalam hal kinerja, skalabilitas, dan fleksibilitas. Baik, ini adalah slide terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Baik, itulah sedikit penjelasan mengenai materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.